Sobat muda, malam ini saya akan membagikan 10 rahasia bagaimana kita bisa membuka 4 cabang toko modern tanpa bank, tanpa kampas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu 100% gratis. Oke, lanjut. Yang pertama, bekerja sama dengan keluarga. Nah, dalam membangun bisnis, kita harus melibatkan keluarga inti. Istri kita, anak-anak kita, adik dan kakak kita, bagaimana menjadi bagian dari bisnis yang kita bangun. Dengan begitu, kita akan bisa berlari dengan kencang untuk mencapai rencana-rencana kita dengan cepat. Kemudian rahasia yang kedua adalah bangun di tengah malam. Di dalam Islam, kita diajarkan kalau mau mulia, ayo bangun tengah malam. Banyak orang-orang yang beragama beranggap bahwa bangun tengah malam itu adalah untuk sholat tahajud saja atau untuk berzikir saja. Padahal ini pun kita bisa manfaatkan di dalam bisnis, di dalam memecahkan segala masalah yang kita hadapi. Di tengah malam di tempat yang hening, di tengah malam yang hening itu akan ada banyak ide-ide bisnis yang bisa kita dapatkan. Begitu pula kalau ada masalah atau ada hal yang perlu kita cari solusinya, maka kita bisa dengan mudah mendapatkan saat tengah malam, ya. Oke, kemudian rahasia yang ketiga, hidup sederhana. Warren Buffett, orang terkaya nomor 2 di dunia, juga Mark Zuckerberg, salah satu pemuda terkaya, pemilik Facebook, juga Rudy dan Budi Hartono bagi kita di Indonesia adalah orang yang nomor 1 dan nomor 2 orang terkaya di Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat sederhana, bukan saja dirinya tapi juga keluarganya. Dan ini menjadi salah satu rahasia kesuksesan mereka, kenapa mereka bisa cepat kaya dan sukses. Oke, kemudian yang keempat, merekrut orang-orang hebat. Saya belajar dari Alibaba. Ketika Jack Ma merintis Alibaba, dia berpikir bahwa dia harus merekrut orang-orang hebat untuk membangun Alibaba. Makanya itu Alibaba, Jack Ma datang langsung ke Amerika untuk melihat siapa orang-orang Amerika, terutama di bisnis online itu yang bisa membantu dia mengembangkan Alibaba. Akhirnya Jack Ma bertemu dengan salah satu pejabat yang sangat berpengaruh di Yahoo, salah satu perusahaan online terbesar pada saat itu. Kemudian dia membujuk sampai bagaimana agar pejabat Yahoo yang sangat berpengaruh ini bisa dibawa ke Cina dan membantu dia membangun Alibaba. Dan orang inilah salah satu yang sangat berpengaruh untuk membangun dan membesarkan Alibaba sehingga bisa sebesar yang kita kenal sekarang. Di Haimar ini kita berusaha bagaimana agar teman-teman yang bekerja bukan sekedar bekerja, tapi juga bisa menjadi orang-orang hebat. Saya selalu menyampaikan kepada tim hebat saya,
bahwa saya ingin dikelilingi oleh orang-orang hebat. Kalau Anda tidak hebat dan Anda tidak bisa belajar jadi hebat, maka Anda saya pecat. Ya, jadi mereka berusaha bagaimana mereka menjadi orang-orang hebat, ya, menjadi tim yang kuat untuk membesarkan Haimar. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun loyalitas tim dengan profit sharing, ya, atau bagi hasil. Ya, sebenarnya ini telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti Microsoft, Facebook, Alibaba, ya. Itu untuk apa? Untuk memompa semangat kerja tim, agar mereka jujur, ya, agar mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan semangat mereka selalu terjaga. Ya. Kemudian yang keenam adalah menyasar pedesaan. Umumnya perusahaan-perusahaan besar itu sasarannya adalah perkotaan. Ya. Perusahaan-perusahaan besar sasarannya adalah perkotaan, dan ini adalah peluang bagi kita pengusaha kecil. Ya. Ingat, Walmart, sebuah perusahaan minimarket terbesar di dunia saat ini, itu dibangun dari pinggiran Amerika. Ya. Dibangun dari pinggiran Amerika. Nanti kemudian mereka sudah merasa kuat untuk masuk perkotaan, baru mereka masuk dan akhirnya menjadi pemenang, ya. Sehingga kita menyaksikan sekarang Walmart adalah salah satu perusahaan, ya, salah satu perusahaan minimarket terbesar di dunia. Kemudian yang ketujuh adalah memanfaatkan teknologi, ya. Alhamdulillah, di kota kecil ini, di Botumoito ini, ya, Haimar adalah pelopor. Kita adalah orang yang pertama menggunakan sistem komputer. Baru kemudian Alfamart masuk. Jadi Alfamart nomor 2, ya. Bahkan kita tidak bisa bayangkan bagaimana Alfamart, Indomart, Ceriamart, dan minimarket nasional lainnya bisa berkembang seperti sekarang kalau tidak menggunakan sistem komputer. Ya. Jadi teknologi ini sangat penting. Teknologi ini harus kita manfaatkan untuk menjadi batu loncatan kita mencapai rencana-rencana kita, impian-impian kita dengan cepat. Kemudian yang ke-8 adalah pelanggan nomor 1. Di bisnis ini, ya, pelanggan nomor 1. Dia adalah bos. Bahkan dia bisa memecat siapa saja di bisnis ini, mulai dari atasan, mulai dari bos sampai bawahan, itu bisa dipecat oleh pelanggan. Dengan cara mereka nggak belanja lagi. Ketika pelanggan tidak belanja, ketika pelanggan tidak belanja di toko Anda, maka usaha Anda, toko Anda akan bangkrut. Ya. Jadi di sini pelanggan adalah nomor 1. Pelanggan adalah raja. Ya. Makanya kita berusaha bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk sang raja ini, ya. Bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, ya. Karena sekali saja mereka kecewa, maka mereka akan membicarakan ini kepada banyak orang, dan itu tidak baik untuk bisnis kita, ya. Oke, yang ke-9 adalah harga lebih murah dari kompetitor tapi dengan kualitas yang sama. Ya. Kita berusaha bagaimana
agar harga kita lebih murah dari harga pesaing. Tapi kualitas harus tetap kita jaga. Jadi kita tingkatkan kualitas, tapi kita mencari cara gimana agar produk kita lebih murah daripada produk pesaing atau kompetitor kita. Perusahaan-perusahaan dari Cina sekarang, ya, terutama Android, itu bisa berkembang dengan cepat, ya, karena mereka memanfaatkan cara ini. Mereka meningkatkan kualitas, ya, tapi dengan harga yang sangat murah. Ya. Kata Jack Ma, pelayanan premium tapi harga tidak premium. Kemudian yang ke-10 adalah membangun sistem yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya. Jadi biar kita punya nilai, punya niat yang mulia, ya, ingin membantu masyarakat, ya. Tapi kalau niat kita tidak baik, kalau kita tidak bekerja dengan rapi, tidak main dengan cantik, maka pasti hasilnya juga tidak memuaskan, ya. Dan itu tidak baik untuk bisnis kita. Kemudian pengkaderan yang kuat, ya. Di bisnis ini kita harus membangun tim, ya, yang hebat, ya. Bagaimana agar tim ini, keluarga ini itu bisa bekerja dengan baik, ya, tanpa kita harus hadir di perusahaan itu, ya. Jadi bisnis ini kita usahakan bagaimana akan tetap ada bahkan sampai 100-200 tahun lagi, ya. Misalnya seperti bisnis raksasa yang sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dibangun hampir 100, bahkan ada yang sudah lebih dari 100 tahun tapi bisa bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka terorganisir dengan baik, kemudian pengkaderannya sangat kuat. Oke, sobat semua, demikian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman dan sahabat Anda, dan komen di bawah. Sampai jumpa.